Melalui organisasi Nahdlatul Wathon, Al-Maqfurullah juga mengajarkan kepada kita untuk bersama-sama merumuskan tujuan kita bersama. Apa-apa yang akan kita kerjakan bareng-bareng, musyawarahkan, kita sepakati apa tujuan kita, apa cita-cita kita, dan bersama-sama kita kerjakan. Itu makna berorganisasi. Al-Maqfurullah Maulana Syekh mendirikan Nahdlatul Wathon juga untuk mengajarkan tiang pelungguh masing-masing, untuk masing-masing belajar bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalau dulu bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, banyak di antara tiang pelungguh yang menganggap bahwa nasib kita itu ditentukan oleh orang lain. Aduh, pokoknya aku ngene-ngene, wah, saya begini sajalah, biar dia yang bekerja. Oh, saya ini bukan pegawai, saya ini orang biasa, biar pemerintah yang menyelesaikan. Oh, saya ini orang yang lemah, tidak punya kemampuan, tidak punya potensi, biar yang lain yang bisa yang menyelesaikan. Melalui Nahdlatul Wathon, Al-Maqfurullah mengajarkan kepada kita bahwa kita semua punya potensi. Kita semua berduit kelebihan. Kita semua berduit kelebihan. Likulli syai'in maziyah. Segala sesuatu itu punya keistimewaan. Apalagi manusia. Manusia yang Allah Subhanahu wa taala sendiri menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Walaqad karramna bani Adam." Allah si muliaan kita. Masa Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, kemudian kita menghinakan diri kita sendiri? Mulia kita selaku nggih bapak-bapak ibu-ibu nggih. Oh, kita maju insyaallah selaku mun temele bareng-bareng. Kita ambil tanggung jawab itu. Tuan guru bertanggung jawab dengan pengajar, orang yang punya tenaga membantu dengan tenaganya, sida juga, semua kita masing-masing bahu membahu, semua penuh kesadaran saya bertanggung jawab. Itu sebabnya Al-Maqfurullah dari awal menumbuhkan as-thiqah bin nafs, kemandirian. Dek nara cerita Nahdlatul Wathon bergantung di pemerintah. Dek nara cerita, dek nak kanggo endah bergantung di pemerintah. Mun temele mina madrasah pinak wah kita wah. Mun membantu isi pemerintah alhamdulillah. Mun dena bantu je kelewatan lalu mun bahasa anta. Tetapi Nahdlatul Wathon tidak dibantu berpuluh-puluh tahun tidak masalah. Tidak masalah. Sekarang kader Nahdlatul Wathon kebetulan diamanahkan menjadi gubernur Nusa Tenggara Barat, tapi sekali-kali di nekanggo NW itu bergantung kepada pemerintah. Di nekanggo. Lembe tahu tak bergantung, lihat desida Allah. Setelah lihat desida Allah, lihat ita kemampuan te si teicanin oleh desida Allah Subhanahu wa taala. Muntah bersandar di dasar Allah, di nara kekuatan di dunia sini bau ngalahang kita. Muntah bersandar di dasar Allah. Bersandar kepada yang maha kuat akan menjadi kuat. Mun lihat gubernur atau udah bersandar, la ilaha illallah. Tiang bayi tempo-tempo lemas idak awak tiang, ampun sida malak nyandar-nyandar lihat tiang bau. Dendek gubernur bersandar, dendek bupati bersandar, dendek sai-sai bersandar, bersandar di dasar Allah dan bersandar pada kekompakan kita jamaah Nahdlatul Wathon. Dan buktinya nyata. Buktinya hampir 900 madrasah Nahdlatul Wathon itu dibangun karena kemauan kita. Coba lihat Al-Maqfurullah Maulana Syekh, di dalam wasiat ada foto beliau tahun 1936 ketika membangun NWDI. Apa yang kita lihat di depan beliau? Yang bersama beliau itu bukan datu. Bukan datu pada waktu itu, karena waktu itu masih penjajahan juga.
Bukan orang Belanda tempat beliau minta tolong. Bukan orang Belanda atau siapa yang dia minta, yang diajak oleh Al-Makhluk. Tidak. Tapi di depan beliau adalah jamaah. Semua ngeson. Apa namanya? Geres. Satu jamaah ngeson. Apa ngeson bahasa Indonesia? Apa? Bukan memikul, ngeson. Hebat bahasa Sasak nih. Jadi ada ternyata di antara bahasa Sasak itu tidak ada bahasa Indonesianya. Apa sebab ngeson? Ngeson itu nih apa? Bukan memikul. Kalau memikul di sini menjinjing, bukan menjinjing juga. Menjinjing itu begini. Hah? Iya, ngeson lah pokoknya. Siapa saja yang ngeson pada waktu itu, yang menaruh pasir dengan wadah tilam, yang mungkin dibuat dari anyaman daun kelapa, yang mungkin dibuat dari anyaman bambu, mungkin sebagian juga dibuat dari bahan tanah liat, atau sebagian dibuat dari seng mungkin pada waktu itu. Tidak ada satupun yang pada waktu mengeson itu sendirian dia membayangkan bahwa akan jadi dengan pasir yang ditaruh di kepala itu madrasah seperti yang ada sekarang kita saksikan. Tidak ada. Itulah sebabnya Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwa tak ada kekhususan yang lebih hebat bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali kekhususan yang dititipkan Allah fi hayatil jamaah, pada saat mereka itu berjamaah. Artinya apa? Pada saat kita berjamaah itu ada berkah dari Allah, ada kekuatan yang tidak ada kalau kita sendirian-sendirian. Muntah mesa-mesa, ya Allah, berapa kali kita ngeson baru bisa selesai bangunan madrasah. Mungkin sampai habis umur kita tidak akan selesai. Kalau kita sendiri tidak akan ada apa-apa. Tapi begitu kita bersama, datang keberkahan dari Allah. Al-barakatu fil jamaah, al-barakatu ma'al jamaah. Keberkahan itu bersama. Itulah yang dibangun oleh Al-Maghfurullah. Dan dengan kebersamaan itu Al-Maghfurullah Maulana Syekh memberikan kepada kita tanggung jawab, mengajar kita bertanggung jawab, seakan-akan mengatakan, hei orang NW, kalau kamu mau nasibmu berubah, rubah dengan dirimu sendiri. Hei wargaku, hei saudaraku, hei temanku, hei sahabatku, kalau engkau mau maju, dengan kakimu sendiri kamu maju. Bukan dengan menitip kepada orang lain, bukan dengan digendong oleh orang lain, dengan kakimu sendiri. Bergerak. Itu sebabnya Al-Mukarram guru kita Bapak Kiai Abdul Rashid Abdul Syafi'i menyebutkan apa yang sering Al-Maghfurullah sampaikan, matahari adalah guruku, guruku adalah matahari. Itu kata Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Sifat matahari tidak pernah berhenti, terus menerus bergerak. Sifat matahari itu adalah selalu memberikan yang bermanfaat. Itulah Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Dengan cara beliau, pengajaran beliau, membangun Nahdlatul Wathon, mengajak kita bertanggung jawab terhadap masa depan kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Melalui organisasi Nahdlatul Wathon, Al-Maghfurullah juga mengajarkan kepada kita untuk bersama-sama merumuskan tujuan kita bersama. Apa-apa yang akan kita kerjakan bareng-bareng, musyawarahkan, kita sepakati apa tujuan kita, apa cita-cita kita, dan bersama-sama kita kerjakan. Itu makna berorganisasi.